gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. Pada kali ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa belajar lagi ya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM-nya. Coba berdoa dipimpin oleh Reja. Ayo Reja, kita mulai berdoa. Mulai. Selesai, alhamdulillah ya. Baik, coba sekarang ibu mau absen dulu. Siapa di sini temannya yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Coba dilihat temennya siapa yang nggak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran setiap hari ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Salah satunya yaitu lagu Tanah Airku. Jadi kalian sambil menyimak video yang ibu berikan dan kita sambil bernyanyi bersama-sama ya. Sebelum itu coba dicek dulu kerapihannya. Bajunya, seragamnya coba rapihkan dulu. Habis itu kita berdiri dan menyanyikan lagu Tanah Air. Yuk, kita sama-sama berdiri ya. Untuk menyanyikan lagu nasional dengan judul Tanah Airku, kita mulai.
kali ini kita akan belajar mengenai tema 5 yaitu ekosistem, subtemanya ketiga yaitu keseimbangan ekosistem dan pembelajarannya kedua. Sudah ya. Sebelum ke kegiatan inti, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistem. Ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Ya, gimana? Kira gimana? Oh, ekosistem itu yaitu sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya. Terus, iya, yang saling bergantung satu sama lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Sebutkan komponen yang termasuk dari abiotik juga biotik. Apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, jadi biotik itu apa? Contohnya manusia, hewan, apalagi tumbuhan. Ya, pintar, tepuk tangan. Kalau abiotik contohnya apa? Abiotik itu yang terdiri dari air, udara, cahaya, matahari. Nah, keren, itu betul, tepuk tangan. Jadi contoh dari ekosistem dari abiotik dan biotik itu bisa kita temui di lingkungan sekitar kita ya. Contohnya air ya, itu termasuk ke dalam contoh yang abiotik. Terus udara, cahaya ya. Iya, pintar anak-anak. Selanjutnya, sebelum itu, ini masih semangat ya belajarnya. Coba kita tes dulu tepuk semangatnya yuk. Kita tepuk semangat dulu anak-anak semua. Tepuk semangat. Ya, baik. Langsung kita ke kegiatan intinya nih anak-anak. Sebelum itu Ibu mau menayangkan dulu videonya. Kalian simak dulu videonya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yuk, mari kita simak dulu videonya. Wadidaw banyaknya. Wadidaw banyaknya. Hey Soy Chan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Sobat, seperti yang diketahui, monyet adalah salah satu primata yang hidup bergerombol. Tak jarang monyet-monyet tersebut bahkan berdampingan dengan manusia. Bahkan habitat mereka berdampingan langsung dengan manusia. Namun karena faktor makanan atau habitat mereka rusak, tak jarang monyet-monyet tersebut masuk ke dalam permukiman warga. Bahkan mereka pun tak segan untuk masuk ke rumah warga hingga mengambil makanan. Nah sob, seperti baru-baru ini, video sekelompok monyet masuk ke dalam permukiman warga beredar di media sosial. Kelompok monyet tersebut masuk ke permukiman warga dengan menghampiri ke setiap pagar rumah warga setempat. Menurut keterangan video yang bersumber dari Nita Normal, lokasi sekelompok monyet masuk ke permukiman warga berada di Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, monyet yang masuk ke permukiman warga itu terjadi pada hari Senin 13 September 2021 pada pukul 11 siang waktu setempat. Lalu, apa penyebab monyet masuk ke permukiman warga di Kalimantan Selatan? Nasab menurut Indo Flashlight yang konsen terhadap flora dan fauna mengatakan, jika masalah ini terbilang klasik, yakni habitat monyet yang berada di hutan kini berubah menjadi lahan pertanian dan permukiman. Selain itu menurutnya ada banyak faktor lain diantaranya seperti kekurangan makanan, populasi yang overload, dan permukiman warga berdekatan dengan habitat monyet. Wadidaw banyaknya. Wadidaw banyaknya. Ya Allah banyaknya. Nah sob, ternyata tidak terjadi di Indonesia aja loh.
Beberapa waktu yang lalu diduga rebutan makanan, ratusan monyet yang terbagi dalam 2 kelompok monyet berkelahi di jalan raya di kota Lopburi, sebuah kota di timur laut Thailand, adalah rumah bagi ribuan monyet. Monyet-monyet tersebut dipercaya membawa keberuntungan bagi warga sekitar sekaligus menjadi daya tarik wisata bagi para turis. Bahkan di Lopburi setiap tahun diadakan festival monyet yang menjadi salah satu festival terbesar di Thailand. Karena menjadi ikon pariwisata, perilaku monyet tersebut sudah sangat berubah. Pasalnya mereka selalu mengharapkan dapat makanan dari manusia, terutama dari para turis. Ketika perbatasan ditutup karena pandemi COVID-19, monyet-monyet itu dilaporkan menjadi ganas tanpa pasokan makanan dari manusia, terutama turis seperti biasanya. Nah, jadi apa kesimpulan dari video barusan? Coba ada yang bisa? Iya, gimana? Sakina? Oh iya, karena tempat tinggalnya yang dirusak ya, habitatnya yang dirusak, maka monyet-monyetnya itu masuk ke pemukiman warga. Ya, tepuk tangan buat Sakina, mari. Nah, untuk itu, Ibu punya tugas nih buat kalian. Coba kalian bikin satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Coba. Dan langsung tentukan siapa yang menjadi ketuanya ya. Yuk mulai. Tentukan kelompoknya. Satu kelompoknya hanya 5 orang saja ya. Ini kan ada 20, berarti ada 4 kelompok ya, dibagi 4 kelompok. Ya. Habis itu langsung tentukan siapa yang menjadi ketuanya. Untuk itu, Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya untuk diisi setiap kelompoknya. Udah pada bawa kan alat dan bahannya? Udah disiapkan? Iya, bagus, pintar. Alat bahannya kemarin kan Ibu suruh bawa karton, lem, gunting ya. Sekarang Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, baik anak-anak. Jadi Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Udah kan duduknya berkelompok? Udah ya. Nah, untuk LKPD 1, buka LKPD 1-nya. Jadi, untuk mengisi pada LKPD 1 ini, Ibu akan menayangkan dulu sebuah video. Lalu kalian simak bersama-sama dan diskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing ya. Setelah itu, kalian menyimak video yang Ibu berikan, lalu kalian isi tabel yang ada di sini, di bawah sini. Ada nomor, ada nama ekosistem, ada faktor penyebab perubahan, serta akibatnya. Kalian isi berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Lalu, untuk LKPD kedua, ini ya, LKPD kedua, coba dibuka dulu untuk LKPD 2-nya. Ibu sudah memberikan gambar ya. Gambar rantai makanan. Nah, ini ya. Terus alat dan bahannya sudah kalian bawa, sudah kalian siapkan juga. Langkah kerjanya boleh dibaca lagi ya. Langkah kerjanya yaitu kalian harus menyusun gambar rantai makanan ini ya. Nah, nanti kalian gunting satu persatu gambar rantai makanan ini. Lalu kalian susun menjadi sebuah rantai makanan, yaitu ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, kalian susun di karton yang sudah kalian bawa, lalu tempelkan menggunakan lem ya. Lalu kalian beri panah sesuai dengan jari-jari makanannya, serta diberi keterangan juga. Nah, Ibu bawa contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini Ibu bawa contoh seperti ini.
Jadi contohnya seperti ini ya, kalian gunting satu persatu gambar yang sudah ibu berikan, lalu kalian tulis keterangannya, lalu diberi panah. Itu untuk pengerjaan KKPD 2. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ya, tanyain ke ibu saja langsung anak-anak. Baik. Sekarang sambil kalian berdiskusi juga, sebelum itu ibu akan menayangkan dulu video untuk pengerjaan pada LKPD 1 ya. Yuk coba. Udah ya, stop, kita perhatikan dulu videonya. Kalian simak baik-baik, lalu kalian diskusikan untuk mengisi pada LKPD 1 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kelas sains di kelas 5 ya. Sebelum memulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita miliki menjadi lebih berkah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai perubahan suatu ekosistem. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem dapat mengalami perubahan. Adapun perubahan suatu ekosistem dapat disebabkan oleh dua faktor. Faktor apa saja ya yang dapat menjadikan perubahan suatu ekosistem? Faktor perubahan suatu ekosistem yang pertama disebabkan oleh faktor dalam. Yang kedua disebabkan oleh faktor luar. Faktor yang pertama adalah faktor dalam. Faktor yang disebabkan oleh komponen ekosistem itu sendiri. Misalkan saat musim kemarau panjang yang dapat mengakibatkan dedaunan atau pohon menjadi kering. Namun hal tersebut hanya menyebabkan perubahan yang sangat kecil, sehingga masih bisa diperbaiki oleh ekosistem itu sendiri. Yang kedua, faktor luar, yaitu faktor yang disebabkan oleh perubahan pada alam dan campur tangan manusia, seperti faktor yang disebabkan oleh gunung meletus yang akan mengakibatkan punahnya hewan-hewan dan tumbuhan dan mengakibatkan perubahan ekosistem yang sangat serius, atau faktor yang disebabkan oleh campur tangan manusia seperti penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pembuangan limbah atau sampah sembarangan, serta penangkapan hewan yang tidak terkendali. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang dapat menjadikan perubahan suatu ekosistem. Ketika suatu ekosistem mengalami perubahan, maka akan mempengaruhi rantai makanan dalam ekosistem itu sendiri. Apakah kalian masih ingat apa itu rantai makanan? Ya, betul. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, serta dekomposer. Ingat ya, tanda panahnya jangan sampai tertukar. Karena kalau tanda panahnya tertukar, maka akan mengakibatkan fungsi yang terbalik. Kita ambil contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Pertama, padi. Padi pada ekosistem sawah merupakan produsen. Padi kemudian dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen pertama. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Kedudukan ular sebagai konsumen kedua. Dan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak.
pada ekosistem tersebut. Ketika hewan tersebut telah mati, maka akan diuraikan oleh jamur yang merupakan sebagai dekomposer atau pengurai. Namun, rantai makanan tersebut akan mengalami perubahan jika salah satu komponennya mengalami gangguan. Seperti saat petani tidak suka akan kehadiran tikus yang mengganggu padi. Akhirnya, para petani memutuskan untuk membasmi tikus, sehingga populasi tikus berkurang atau habis. Nah, hal tersebut menjadikan keuntungan untuk populasi padi. Maka yang terjadi, populasi padi akan meningkat karena tidak ada tikus yang mengganggu. Akan tetapi berbalik untuk populasi ular. Populasi ular sebagai pemangsa tikus akan menurun atau punah karena tidak adanya makanan. Begitu juga dengan elang. Hingga ada kemungkinan pada ekosistem sawah tidak akan ada lagi ular dan elang. Atau mungkin ular akan pindah habitat ke tempat yang lain. Seperti ular akan ke pemukiman atau ke rumah warga untuk mencari makanan. Kemungkinan ini yang akan terjadi saat keseimbangan suatu ekosistem terganggu. Dan kita tidak akan aneh saat mendengar ular masuk ke pemukiman warga atau ke rumah warga. Karena ekosistem sawah sudah terganggu dan ular mulai mencari makanan di habitat yang baru. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kalian jawablah soal berikut. Silakan dikerjakan pada kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Oke, perhatikan ekosistem sawah berikut. Jika populasi ular pada ekosistem sawah meningkat, maka apa yang akan terjadi pada elang dan tikus? Oke, silakan dikerjakan ya. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Dah.
Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dapat dimengerti? Kalau ada yang belum jelas atau ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan langsung kepada ibu ya. Setelah kalian beres untuk mengerjakan LKPD 2-nya, LKPD 1 udah beres, lalu dikumpulkan ke ibu ya. Langsung kalian mengerjakan LKPD 2. Contohnya seperti ini. Nanti kalian presentasikan di depan berkelompok ya. Tiap-tiap kelompoknya harus presentasi dan teman-teman yang lainnya ikut menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok-kelompok lainnya ya, seperti itu. Wow, presentasinya pada hebat-hebat ya, keren, bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi, sudah pada menanggapi juga. Kalian pekerjaannya sangat bagus, keren, hebat. Nah, sudah di penghujung acara belajar kali ini. Untuk kegiatan penutupnya kita akan refleksi dulu ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini apa saja? Iya, jadi pada kegiatan belajar hari ini kita belajar mengenai ekosistem ya. Ekosistem itu ada abiotik dan juga biotik. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Contoh dari biotik dan abiotik? Iya, kalau biotik itu terdiri dari makhluk hidup ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kalau abiotik itu seperti air, udara, cahaya. Nah, seperti itu anak-anak. Ih, pada hebat-hebat Masya Allah ya. Terus kalian juga sudah membuat rantai makanan ya. Rantai makanan seperti ini. Kalian sudah bagus membuatnya, hebat-hebat anak. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih kalian sudah mau belajar bersama ibu. Kalian sudah hebat semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap semangat. Besok kita sekolah lagi. Tetap ceria ya. Dadah. Assalamualaikum.